Nah, ini memang unit bekas nabrak gitu. Jadi ini memang unit bekas nabrak, tetapi saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya saat ini sudah ada satu unit Suzuki Baleno Next-G tahun 2003. Nah, tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang review Suzuki Baleno Next-G tahun 2003. Akan tetapi yang akan saya bahas adalah tentang tips membeli mobil bekas, terutama nih ya, kebanyakan kita menghindari mobil bekas banjir dan juga mobil bekas tabrak. Nah, kebetulan unit yang saya dapat ini adalah Suzuki Baleno Next-G yang terindikasi pada saat saya mengecek unitnya itu adalah bekas crash ya, bekas tabrak depan. Nah, tetapi apa sih sebenarnya kekurangan dari mobil bekas tabrak dan mobil bekas banjir sehingga sangat ditakuti untuk dibeli? Nah, kita akan ulas semuanya secara detail di video kali ini. Yang pertama, pada saat saya memeriksa mobil ini sudah terlihat di bagian warna catnya. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Di bagian warna catnya antara pinggir dan kap mesin itu sudah berbeda. Gitu. Kemudian saya pastikan kepada pemiliknya apakah ini mobil bekas tabrak. Ternyata betul. Mobil ini adalah bekas tabrak, gitu, tabrak depan. Akan tetapi kenapa kok saya masih beli, gitu? Karena kita bisa melihat ada beberapa tingkatan mobil bekas nabrak ini yang masih layak untuk kita beli. Nah, kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Yang pertama terlihat di bagian kap mesin ini sudah bukan aslinya lagi. Kemungkinan besar ini sudah ketokan atau dempulan ya. Nah, kalau aslinya ini seperti ini nih. Ini aslinya. Nah, aslinya seperti ini. Artinya dari sini sampai ke depan, sampai ke sebelah kiri pun sama sampai sini. Ini sudah dempulan atau sudah ketokan ya. Udah terlihat banget bedanya. Mungkin kalau di kamera kurang terlihat, tapi kalau secara langsung akan terlihat. Kemudian kita lihat sasisnya. Kita lihat rangkanya. Nah, di sini ada sedikit penyok ya. Di sini ada sedikit penyok. Kemudian untuk bagian ini memang ini masih ori, akan tetapi sudah dicat ulang. Nah, ini udah ada beberapa bekas dempulan. Sini juga ada beberapa bekas pecah dan juga banyak sekali bekas dempulan. Nah, akan tetapi kenapa unit ini masih layak untuk dibeli? Karena jika kita lihat bagian ininya itu masih originalnya ya, bukan bekas ketok atau bekas dempulan. Artinya ini bekas crash, bekas tabraknya tidak terlalu parah. Nah, tidak terlalu parah, apa yang sudah diganti akibat tabrakan ini? Yang pertama dari sisi radiator. Nah, terlihat kan radiatornya itu sangat bersih. Ini berarti sudah diganti baru. Nah, ini salah satu keunggulan juga ya. Bukan kekurangan, justru ini menjadi salah satu keunggulan ketika radiatornya baru, di mana mobil-mobil atau unit-unit tahun segini sering bermasalah pada sistem pendinginan mesin atau kadang-kadang kita sering mengalami yang namanya overheat. Artinya ini unit masih sangat layak dibeli walaupun unit ini bekas tabrak. Nah, jadi karena tabraknya itu tidak parah, bisa dilihat dari mana lagi? Tabraknya tidak parah itu dari headlampnya. Ini headlampnya masih asli. Apabila tabraknya parah, otomatis headlampnya pasti sudah diganti. Akan tetapi ini tidak parah. Kemungkinan besar ini tabrak dari belakang. Dulu juga saya pernah itu menabrak mobil pick up. Nah, masuk itu ke bawahnya. Ini kan karena mobil pendek ya. Masuk ke bawahnya, kemudian menyebabkan kerusakan di beberapa titik yang tidak terlalu parah. Nah, ini nih bekas di
ketok juga ya, tapi tidak terlalu parah. Nah, tidak sampai ke bagian samping, tidak sampai ke bagian mesin, itu poinnya. Poinnya di situ. Jadi tidak sampai ke bagian mesin tabraknya itu. Tinggal kita lihat aja nih bagian-bagian yang rusaknya itu, kemungkinan bekas tabrakannya ternyata sudah diganti. Oh oke, tidak ada masalah. Toh unitnya juga masih sangat nyaman dan juga masih sangat aman ketika dikendarai. Oke. Nah, ini juga bisa saya katakan kenapa tabraknya tidak terlalu parah ya. Karena di bagian belakang semuanya masih sangat original, masih sangat asli. Artinya memang eksidennya itu hanya mengenai bagian depan. Jadi tabraknya itu hanya mengenai bagian depan. Entah nabrak apa ya di bagian depan itu sehingga menyebabkan kap mesinnya sampai harus direparasi. Nah, ini terlihat sekali nih. Kalau secara langsung ini terlihat sekali nih. Tidak rapi pengerjaannya ya. Pengerjaan perbaikannya tidak rapi sehingga di sini masih ada gap, sedikit gap. Nah, saya akan membahas lebih jauh terkait tips-tips membeli mobil bekas tabrak dan juga mobil bekas banjir. Kenapa sih mobil-mobil tersebut sangat dihindari oleh masyarakat kebanyakan yang sedang mencari mobil-mobil bekas? Oke, kita lanjut videonya. Oke, saat ini kita sudah ada di dalam interior si Suzuki Baleno Next G tahun 2003. Nah, ini memang unit bekas nabrak. Gitu. Jadi ini memang unit bekas nabrak, tetapi nah, di sini ada akan tetapinya nih. Ada kelebihannya. Ada kelebihannya apa? Nah, sebelumnya kenapa saya bahas perihal tips membeli mobil bekas, terutama bekas nabrak dan bekas banjir ini, agar kita yang ketika mau membeli unit mobil bekas nabrak atau mobil bekas banjir itu memiliki keyakinan gitu. Misalkan kita punya uang sekitar 40 juta. Nah, kemungkinan kan dengan uang segitu kita tidak akan bisa mendapatkan mobil tahun muda ya, yang tahun 2010 ke atas, kecuali mobil bekas taksi. Nah, sekalian juga nanti akan saya bahas terkait dengan kilometer. Mobil bekas taksi itu kan kebanyakan kilometernya itu sudah tinggi gitu. Hanya ada beberapa unit mungkin seperti bekas ekspres yang kilometernya masih sangat rendah. Nah, pengaruhnya apa sih? Yang pertama, mobil bekas nabrak itu pengaruhnya apa? Kemudian yang kedua, mobil bekas banjir itu efek sampingnya apa atau pengaruhnya apa terhadap si mobil itu ketika akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir, yaitu mobil dengan kilometer tinggi itu sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap owner atau terhadap mobil saat akan hendak kita beli atau saat hendak kita miliki gitu. Karena kebanyakan orang itu kan sangat menghindari ketiga hal tersebut. Mobil bekas banjir tentu sudah pasti orang banyak menghindari. Mobil bekas nabrak sudah pasti jelas banyak orang menghindari. Dan juga mobil dengan kilometer tinggi. Akan tetapi bekas taksi itu apalagi bekas bluebird ya, kebanyakan kilometernya itu sudah di atas 300.000. Tahun muda misalkan Gen 3 sekalipun gitu, bekas bluebird pasti kilometernya udah menyentuh angka 300.000 sampai 400.000 kilometer. Sedangkan unit Baleno Next G tahun 2003, artinya terpaut 10 tahun, ini kilometernya baru 139.000 kilometer. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh kilometer itu pada mobil? Satu persatu akan saya bahas. Yang pertama dulu nih ya, mobil bekas nabrak. Nah, untuk mobil bekas nabrak ini, saya membagi kepada 3 kategori. Yang pertama, tabrak parah. Yang kedua, tabrak sedang. Dan yang ketiga, tidak dikategorikan bekas nabrak, akan tetapi memang nabrak gitu. Tetapi memang ini sangat ringan lah. Kategorinya sangat ringan. Jadi tabrak parah yang pertama, kategori pertama. Yang kedua tabrak sedang. Dan yang ketiga kategorinya tabrak ringan. Nah, unit yang saya gunakan ini termasuk dalam kategori yang sangat ringan.
Kenapa? Karena hanya satu titik itu saja yang kena, gitu. Hanya di bagian kap mesin, tapi tidak merusak pada saksisnya, gitu. Tidak merusak pada headlampnya dan lain sebagainya. Nah, tabrak sedang di atasnya itu ya, itu sudah hampir mendekati mesin. Jadi sudah hampir terdorong depan itu, misalkan tabrak bagian depan sudah hampir terdorong sampai ke dalam. Nah, dan juga ada bekas tabrak belakang. Nah, itu yang dikategorikan tabrak sedang. Nah, kemudian yang saya kategorikan sebagai tabrak parah itu benar-benar hancur sampai kena bagian bannya, kena bagian mesinnya, kacanya sampai pecah dan lain sebagainya. Itu saya kategorikan sebagai tabrak parah dan itu saya tidak rekomendasikan untuk dibeli. Nah, jadi yang tidak saya rekomendasikan adalah yang kategori tabrak parah. Nah, itu saya tidak rekomendasikan memang untuk membeli unit tersebut. Tetapi gitu, untuk unit yang tabrak ringan seperti yang saya gunakan ini, kenapa tidak akan timbul permasalahan? Karena yang pertama, part-part yang rusaknya pasti sudah diganti baru. Ini menjadi kelebihan, di mana unit untuk tahun segini, part-part tersebut, terutama radiator, kipas radiator, itu pasti sudah bermasalah. Jadi kita justru harusnya bersyukur gitu, mendapatkan mobil bekas nabrak yang sudah diperbaiki oleh ownernya gitu. Kecuali memang kita mendapatkan mobil bekas nabrak yang kondisi apa adanya. Artinya masih akan ada PR lagi. Akan tetapi kalau untuk unit yang sudah diperbaiki dan sudah diganti part baru seperti ini, insya Allah aman. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak usah ragu. Itu jangan sampai kita berdebat dengan pemiliknya, ini bekas nabrak, saya tawar harga segini gitu. Kalian malah menjatuhkan harga. Gitu, itu sangat tidak baik gitu. Pembeli seperti itu pun tidak bagus. Lah udah tinggalin aja lah kalau misalkan kalian menemukan pembeli seperti itu gitu. Jadi memanfaatkan kekurangan ini untuk menjatuhkan harga. Nah, ini sangat tidak baik ya. Nah, kemudian yang kedua, mobil bekas banjir. Nah, ini mobil bekas banjir juga saya kategorikan menjadi dua gitu. Mobil yang terendam banjir dan juga mobil yang hanya memang sering melewati daerah banjir gitu. Jadi cuma selewat-selewat aja. Misalkan saya mau ke Jakarta gitu, tiba-tiba melewati daerah banjir. Nah, udah selewat tapi tidak sampai mogok, tidak sampai terendam gitu. Kemudian balik lagi kena banjir, hanya selewat, tidak sampai mogok, tidak sampai terendam. Nah, itu dua kategori. Tapi yang terendam itu beberapa wilayah, beberapa pool taksi bahkan ya, bahkan beberapa pool taksi itu ada yang sampai terendam sampai setinggi kaca gitu, sampai ke setinggi kaca mobil terendam, bukan hanya menerjang banjir tapi terendam banjir. Nah, ini pengaruhnya apa? Kalau misalkan menerjang banjir itu mobil masih sangat layak untuk dibeli gitu. Akan tetapi yang terendam ini pengaruhnya apa? Yang pertama, ketika sudah terendam, apalagi ya di beberapa titik di Jakarta, terendamnya itu bukan hanya sehari 2 hari, bahkan sampai 3 hari ya. Ada beberapa titik yang bahkan bisa terendam banjir sampai 3 hari berturut-turut. Nah, itu pengaruhnya apa? Jelas akan terlihat nanti ada kotoran-kotoran di bagian-bagian dalam yang tidak terlihat seperti di bagian dashboard, akan menimbulkan karat di kemudian hari gitu. Kemudian di bagian-bagian lain yang tidak seharusnya berkarat akan menjadi korosi, akan berkarat lebih cepat gitu. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian yang kedua, ketika si air itu datang, itu bukan hanya sekedar air tapi membawa lumpur. Akhirnya mobil itu akan kotor di mana-mana gitu. Walaupun misalkan sudah dibilang karpet udah diangkat, jok sudah dicuci dan lain sebagainya, pasti masih ada beberapa titik yang tertinggal si endapan lumpur itu. Kemudian pengaruhnya terhadap mesin apa? Gitu. Si air itu pasti akan merembes ke berbagai macam bagian. Pertama ke bagian kelistrikan, sudah pasti air bakal merembes ke sana. Gitu. Maka dari itu kalau misalkan sudah wilayah kita nih, rumah kita sudah pasti akan terendam banjir, saya sarankan untuk mencabut aki. Itu saya sarankan untuk mencabut aki. Gitu sih negatifnya ya. Negatifnya cabut aja, tinggalkan. Kenapa? Karena ketika tidak dilakukan hal tersebut, kemudian si bagian relay-relaynya itu di dalamnya sebagian kelistrikannya terkena air, terendam air parah, akan menyebabkan konsleting yang menyebabkan nanti si ecu ya, berbagai macam ecu kan di dalam
mobil kita ini berbagai macam komputer itu akan rusak, dan itu biayanya akan sangat mahal. Jadi saran saya kalau misalkan wilayah kalian memang sering banjir atau akan datang banjir, tidak usah panik, cabut saja akinya langsung, tutup lubang knalpotnya, kemudian tinggal gitu. Nanti kalau misalkan sudah surut, kalian bisa kembali, tidak perlu dipasang dulu akinya, kalian semprot dulu, kalian bersihkan dan pastikan benar-benar kering. Nah, bagian listrikannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya terhadap mesinnya apa? Ketika banjir itu, air dan kotoran akan merembes ya. Terutama bisa merembes masuk ke dalam mesin melalui lubang-lubang busi. Nah, melalui lubang-lubang busi, melalui lubang-lubang turtle body, filter udara, dan lain sebagainya, itu air bisa masuk. Dan itu sangat berpengaruh. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi kenapa kalau mobil bekas banjir itu disarankan dikuras tuh si oli itu? Karena dikhawatirkan ada air, ada lumpur yang nantinya akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Nah, tentu kalian tidak ingin mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalkan saya diberi pertanyaan, mending mobil bekas banjir atau mobil bekas tabrak, tergantung. Nah, tergantung kategori mana nih, tabraknya, tabrak parah, tabrak ringan, atau tabrak sedang. Banjirnya itu banjir yang terendam atau banjir yang hanya ya melewati banjir aja. Karena kita tahu kan beberapa daerah di Indonesia memang sering banjir. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering ditanyakan nih. Bos, kilometer udah berapa? Kilometer udah berapa? Sebenarnya pengaruhnya apa? Kilometer itu pada mobil itu. Yang mempengaruhi faktor utama yang mengaruhi unit itu istimewa atau tidak, unit itu bagus atau tidak, perawatan gitu. Mau kilometer rendah sekalipun, seperti unit yang saya gunakan ini tahun 2003, kilometer baru 139.000. Ini kategori sangat rendah untuk tahun ini gitu. Itu kalau perawatannya buruk, ya hasilnya akan buruk gitu. Maka unit yang kalian terima kan buruk gitu. Akan tetapi sebaliknya, kalian membeli unit ekstraksi Bluebird misalkan ya, yang kilometer sudah di atas 400.000. Ketika kalian mendapatkan unit yang memang rawatan, unit yang memang bagus, ya kalian dapat unit juga yang bagus gitu. Jadi kilometer itu bukan satu-satunya menentukan unit itu bagus atau tidak gitu. Akan tetapi berbeda ketika kalian membeli mobil Matic. Nah, kilometer ini sangat berpengaruh. Kenapa? Gitu, berbeda antara membeli mobil Matic dan mobil manual. Yang pertama, terkadang pengguna mobil Matic tidak tahu cara merawat mobil Matic-nya. Gitu. Nanti saya akan kupas juga tips merawat mobil Matic. Kebetulan juga saya akan membelikan satu unit mobil Matic untuk istri saya. Mudah-mudahan saya dapat unit yang bagus gitu ya. Karena sulit juga cari mobil Matic itu. Nah, kilometer ini sangat berpengaruh untuk mobil Matic. Itu salah satunya. Yang pertama, pengguna mobil Matic itu tidak tahu bagaimana cara merawat mobil Matic. Gitu. Yang kedua, nah, kita akan menentukan dengan melihat kilometer itu perawatan Matic seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, di manual juga sama. Kita tanyakan kilometer itu bukan menentukan si mobil itu bagus atau jelek gitu, tapi kita untuk menentukan kira-kira nanti saat mobil ini kita beli, perawatan apa yang pertama kali harus kita perhatikan dengan kondisi kilometer sudah mencapai angka segitu gitu. Contoh, ketika mobil Matic kita lihat, kita dapat unit, misalkan saya ambil contoh ya, Honda City tahun 2003 misalkan, dapat kita di kilometer 150.000 kilometer. Artinya minimal ya, saya katakan minimal oli Matic-nya itu sudah diganti 3 kali gitu. Karena itu rekomendasi dari bengkel setiap 50.000 km untuk mengganti oli transmisi Matic-nya itu gitu. Bukan hanya diganti ya, disedot, di flashing gitu, benar-benar dikuras si oli Matic-nya itu. Bukan hanya diganti, dikeluarkan sebagian kemudian dimasukkan oli baru, bukan hanya seperti itu gitu. Tapi untuk merawat mobil Matic itu perlu dikuras gitu, si bagian oli transmisinya itu diganti dengan oli yang baru. Nah, itu kita menanyakan kilometer itu 150.000 itu artinya minimal sudah ganti 3 kali. Ternyata si orangnya baru ganti 1 kali. Nah, itu jadi PR gitu. Kita harus cek lagi transmisinya, kita harus tarik
bagian pengecekan oli transmisinya, kita lihat oli transmisinya sudah bau gosong atau belum, dan juga seperti apa kondisi transmisinya, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, itu menjadi PR gitu. Apakah masih responsif atau tidak transmisi maticnya, itu menjadi PR. Jadi kilometer itu memang tidak terlalu berpengaruh pada mobil manual gitu, tetapi sangat berpengaruh pada mobil matic gitu. Pengaruhnya pun bukan apa-apa gitu, tetapi pengaruhnya untuk perawatan kita selanjutnya. Tentu saja toh kita ingin membeli unit ini bukan hanya sekedar mau beli, tapi juga harus mau merawatnya gitu. Perawatan yang akan kita lakukan ini ke depannya apa, itu bisa kita terawang melalui, bisa kita persiapkan melalui berapa jarak yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, ini kalau untuk mobil matic memang sangat berpengaruh, tapi untuk mobil manual itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, nanti saya akan lebih jelasnya nanti di penjelasan terkait tips perawatan mobil matic gitu, bagaimana menjaga transmisi mobil matic itu supaya bisa usianya lebih panjang. Jadi ada plus minusnya ya antara mobil manual dan mobil matic. Tetapi jika saya boleh sarankan untuk kalian yang ingin membeli unit di tahun seperti ini nih, tahun 2003, sekarang kan tahun 2021. Berarti kalau kalian mengambil unit tahun 2003 ini kurang lebih sudah 18 tahun ya. 2021 dikurangi 3, 18. Kurang lebih mobil ini sudah berusia 18 tahun. Gitu, saya sarankan untuk membeli mobil manual. Gitu, jika kalian tidak paham bagaimana cara mengecek transmisi matic gitu, saya sarankan supaya lebih aman membeli mobil transmisi manual. Jelek-jeleknya kalian dapat mobil transmisi manual, misalkan kampas kopling dan dekrupnya sudah waktunya ganti, paling kalian hanya mengeluarkan uang sekitar 3-4 juta gitu. Akan tapi kalau kalian memaksakan beli mobil matic ternyata kebelenjong ya, apa kebelenjong tuh ya, dibohongin lah gitu, dibohongin sama penjualnya gitu, ini transmisi masih responsif, masih mantap, nggak ada kendala dan lain sebagainya. Ternyata kalian beli baru 1 bulan udah nggak bisa maju mobilnya. Itu jangan salahkan saya ya, karena saya udah kasih tip ini gitu. Nah, itu saya sarankan kalian kalau nggak mau terjadi seperti itu, belilah mobil manual untuk usia tahun segini gitu. Berbeda nanti kalau misalkan kalian mau beli di atas mobil tahun 2010 ya, matic misalkan, itu sudah lebih canggih ya, transmisi maticnya sudah lebih canggih. Jadi makin tahun memang teknologi semakin canggih dan semakin baik gitu, untuk mengurangi atau menghilangkan PR-PR teknologi-teknologi yang lama. Oke, mungkin cukup di situ aja. Jadi kalian tidak perlu khawatir gitu ketika kalian mau membeli mobil bekas. Ketika kalian mau membeli mobil bekas itu kalian tidak perlu khawatir berlebihan. Kalian tidak perlu khawatir berlebihan membeli mobil bekas nabrak, bekas banjir, kemudian kilometer tinggi, tidak perlu khawatir berlebihan. Yang penting kalian pahami aja tadi yang awal saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.